Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita pada renungan pagi Senin 2 Februari 2026. Tema, cara Tuhan memulihkan hubungan yang retak. Nas firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal 42 ayat 1 mengatakan demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara, memperbaiki gelas yang pecah mungkin mustahil. Tapi memulihkan hati yang retak adalah spesialisasi Tuhan. Dalam Kejadian 42 kita melihat bagaimana pemulihan antara Yusuf dan saudara-saudaranya tidak terjadi secara instan atau sekadar basa-basi, maafkan aku. Ada proses kedaulatan Tuhan yang bekerja di balik layar untuk menyembuhkan luka yang sudah berusia 20 tahun lebih. Melalui kisah ini kita akan melihat 3 cara unik Tuhan dalam memulihkan sebuah hubungan yang retak. Yang pertama, menggunakan krisis untuk mempertemukan, ayat 1-7. Pemulihan seringkali dimulai di tempat yang tidak kita duga, di tengah kesulitan. Kelaparan hebat memaksa saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir dan sujud di depan Yusuf. Tanpa krisis kelaparan, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Tuhan sering menggunakan masalah hidup atau kebutuhan yang mendesak sebagai jembatan untuk mempertemukan kembali pihak-pihak yang terpisah. Krisis adalah cara Tuhan memaksa kita menurunkan gengsi agar rekonsiliasi bisa terjadi. Yang kedua, membangkitkan kesadaran akan kesalahan masa lalu, ayat 21-22. Tuhan tidak ingin pemulihan yang dangkal. Mulai tekanan dari Yusuf, hati nurani saudara-saudaranya mulai berbicara. Mereka teringat dosa mereka terhadap Yusuf puluhan tahun yang lalu. Tanpa pengakuan dosa dan kesadaran akan kesalahan, sebuah hubungan tidak akan pernah benar-benar sembuh. Pemulihan sejati dimulai saat kita berhenti menyalahkan keadaan dan mulai berani menghadapi cermin masa lalu. Tuhan bekerja dalam hati nurani untuk menciptakan penyesalan yang membawa kepada perubahan karakter. Ketiga, menggantikan rasa takut dengan kasih karunia, ayat 25-28-35. Meskipun disakiti, Yusuf atau sebagai Allah Tuhan justru mengisi karung mereka dengan gandum dan mengembalikan uang mereka. Ini adalah gambaran kasih karunia. Saudara-saudaranya gemetar ketakutan, tapi sebenarnya mereka sedang dipelihara. Cara Tuhan memulihkan hubungan adalah dengan memutuskan rantai dendam. Ketika satu pihak belajar memberi kebaikan, di satu pihak lain merasa layak dihukum. Disitulah kasih karunia Tuhan menghancurkan tembok pemisah yang paling keras sekalipun. Kesimpulan, pemulihan hubungan bukan sekadar melupakan masa lalu, tapi melihat bagaimana Tuhan bekerja di atas kegagalan manusia. Jika hari ini ada hubunganmu yang retak, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengatur keadaan, menegur hati nurani, dan memberikan kasih karunia agar pemulihan itu terjadi tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.